Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si alias si Ratel yang sudah dikasih pinjam uang 20 juta sama Panopal, dan Panopal juga langsung dia juga mengasih tahu kepada anak buahnya suruh mengikuti si alias si Ratel. Lalu di sisi lain si Wilson alias si Kate Galvin dia juga memperhatikan dari kejauhan melihatin si alias si Ratel yang sudah dikasih pinjam uang 20 juta sama Panopal. Singkat cerita si alias Yatel juga langsung sampailah ke rumah sakit. Dia juga langsung membereskan administrasinya Dewa. Dia juga langsung membayar ke perawat itu. Lalu di sisi lain si alias Yatel juga langsung masuk ke ruang rawatnya Dewa. Pas di situ dokter juga datang dan memeriksa Dewa. Sudah memeriksa Dewa, dia juga langsung keluar dari ruang rawatnya Dewa. Lain lagi di sisi lain para buana dia sangat yakin bahwa Balia akan masuk penjara. Tiba-tiba dia di tengah jalan dihadang oleh mobil hitam. Lalu di sini terlihat para buana juga langsung ngerem ngejut, hampir dia juga menabrak mobil yang telah menghadang dirinya. Lalu mobil yang menghadang itu juga dia turun, tiada lain itu adalah si Tony. Lalu si Tony juga dia mengetuk pintu depan, yaitu pintu mobilnya para buana. Lalu para buana juga di sini turun dan menghampiri si Tony. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok antara si Tony sama para buana. Tadinya si Tony mau merampok para buana, malah dia jadi dikasih kerjaan oleh para buana. Lalu dia juga pergi ke sebuah kafe. Singkat cerita sampailah ke kafe. Di sini para buana juga menyuruh si Tony untuk menyergap Balia supaya tidak bisa datang ke kantor polisi. Di sini juga si Tony juga dibayar dengan mahal oleh para buana. Lalu terlihat para buana juga langsung mengambil tas dan dia juga langsung menulis di cek itu dan dikasihkan cek itu kepada si Tony. Lalu si Tony juga langsung pergi dari kafe itu untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu di sisi lain terlihat Pasha sama Lula juga sampailah di mana Nana yang lagi menunggu Dewa. Lalu Lula sama Pasha juga langsung menghampiri Nana. Singkat cerita Nana juga dibujuk, dia juga dibawa ke rumahnya Lula. Sampailah ke rumahnya Lula. Di sini juga Nana juga suruh istirahat dan Pasha juga di sini langsung menelepon Pirsa Dewa, suruh minta bantuan supaya mencari Dewa. Lalu terlihat Nana juga dia ngomong kepada Lula, saya mau pergi dulu ke keluarga buana. Kalau Mas Dewa ada di sana, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita di sini Nana juga langsung pergi dari rumahnya Lula untuk pergi ke rumahnya buana. Sampai ke rumah buana di sini Nana juga dia pas mau masuk tiba-tiba ada sapam. Di sini juga Nana juga bersembunyi lagi dan terlihat di sini pas sapam lagi teleponan tiba-tiba keluarlah Sukati. Lalu Sukati juga melihat ada Nana, dia juga menyuruh sapam masuk ke dalam dan Sukati juga di sini menghampiri Nana. Nana tidak sadar bahwa Sukati sudah melihat dirinya. Lalu di sini terlihat Nana juga sangat kaget dan tadinya Nana mau lari, tiba-tiba Sukati juga dia memanggil Nana. Dan di sini Nana juga menanyakan kepada Sukati, ada Mas Dewa nggak di rumah, kata Nana. Singkat cerita di sini Sukati juga mengatakan kepada Nana bahwa Pak Dewa tidak ada di sini. Lalu Nana juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di tengah jalan hampir-hampiran Nana juga diketabrak sama mobil putih, tiada lain itu adalah si Brokokoni. Lalu si Brokokoni juga turun dari mobilnya. Pas turun dia juga dasar si kadal buntung, dia langsung mau meluk Nana. Tiba-tiba Nana juga langsung dia menampar si Nunus Tunjung si Brokokoni. Lalu si Brokokoni juga dia ngomong kepada Nana, saya tahu penyebab Junior Tuli. Siapa yang telah buat Junior Tuli, saya tahu, kata si Brokokoni. Lalu Nana juga ngomong kepada si Brokokoni, siapa Roni, kata Nana. Saya akan mengasih tahu tapi kamu harus mengasih dulu vitamin S, kata si Nurus Tunjung si Brokokoni. Bukannya dikasih vitamin S, malah dia ditampar dan ditendang kakinya sama Nana sambil dia juga pergi dari hadapannya si Brokokoni. Kalau kemudian datanglah macam betinanya yaitu Sylvia menghampiri si Brokokoni. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana juga sampailah ke rumahnya Lula dan Nana juga ngomong kepada Pasha sama Lula, Mas Dewa tidak ada di rumah buana, kata Nana kepada Pasha sama Lula.
Lalu di sisi lain di kontrakannya Balia lagi beres-beres karena dia buru-buru mau pergi ke kantor polisi. Dan dia juga sudah beres, dia juga langsung mau berangkat. Tiba-tiba datanglah rombongan si Tony karena dia sudah disuruh oleh para buana untuk menyergap Balia supaya tidak bisa datang ke kantor polisi. Singkat cerita di sini Balia juga diikat dan dia juga langsung disergap di kamarnya. Lalu dia juga sudah diikat. Rombongan anak buah si Tony juga dia pergi dari kontrakannya Balia. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya Buana pas lagi makan. Terlihat Neratu juga dia tidak mau makan dan dia juga ingat terus sama Dewa dan Nana dan juga Junior. Terlihat para Buana juga melihatin Neratu. Pas dia lagi melihatin Neratu dia sangat kaget. Dia menerima telepon dari si Tony. Terus singkat cerita para Buana juga dia juga pergi dari meja makan itu untuk mengangkat telepon dari si Tony. Lalu sampai keluar di sini para Buana juga dia ngomong kepada si Tony, bagaimana pekerjaan kamu, kata para Buana. Lalu di sini para Buana juga sangat senang karena pekerjaannya si Tony sudah beres dan dia juga langsung masuk lagi ke dalam. Lalu di sisi lain di sini di kantor polisi Pak Fajar yang dia lagi menunggu Balia, dia sangat curiga kepada Balia kenapa tidak datang. Takut kenapa-napa, dia juga langsung menelpon Balia tapi tidak diangkat. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga langsung pergi menuju ke kontrakannya Balia. Pas sampai ke kontrakannya tapi pintunya dikunci. Pas dia mau pergi dari kontrakannya Balia di sini dia mendengar suara yang jatuh di dalam kontrakannya Balia. Dia juga langsung mendobrak pintu kontrakannya Balia. Ternyata Balia sudah disergap oleh orang. Lalu Fajar juga di sini sangat kaget dan dia juga langsung membebaskan Balia dan dia juga melepaskan tali yang mengikat kaki sama tangannya. Lalu dia juga langsung dipeluk sama Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia langsung membawa Balia untuk menuju ke kantor polisi. Pas di tengah rumah di sini, nggak lama kemudian polisi juga datang untuk menjemput Balia karena Balia nggak datang ke kantor polisi. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia menahan Balia supaya tidak dibawa polisi, tapi polisi tetap dia juga membawa Balia. Lalu di sini juga Pak Fajar juga ngomong sendiri, siapa ini yang telah menyergap Balia? Ini pasti ulahnya para Buana, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga mengikuti polisi yang membawa Balia dan di sini terlihat polisi juga ngomong kepada Pak Fajar sama Balia, terpaksa Balia di sini akan ditahan. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang ada di rumah sakit dia juga nggak lama kemudian dia juga sadar. Dia juga sangat kaget karena yang menungguin dia itu adalah si Alia si Hiledatel. Lalu terlihat si Alia si Hiledatel juga melihat Dewa sudah sadar, dia juga langsung menghampiri Dewa. Nggak lama kemudian datanglah dokter ke ruang rawatnya Dewa. Di sini juga dokter juga langsung memeriksa Dewa dan terlihat dokter juga dia menjelaskan semuanya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget karena dia tidak ingat apa-apa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu rumah-rumah, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.